Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Irina Prabasiwi. Untuk kali ini, hari ini adalah hari terakhir umat Muslim berpuasa di tanggal 9 April ya 2024. Em, Ingin curhat aja apa yang aku alami, dan aku baru menemukan yang namanya apa ya, ketenangan dalam hidup itu sekarang gitu loh. Banyak banyak hal yang aku alami selama Ramadan ini, dan membuat aku menjadi semakin sadar selama ini yang aku lakukan itu benar-benar uh, salah. Dan apa ya, jika bisa aku bisa mengulang waktu untuk memperbaikinya, pasti memperbaikinya. Dan bersyukurnya diingatkannya sekarang gitu loh, diingatkannya sekarang. Nah, ini berawal pada saat aku terkena sakit gigi yang sangat sakit banget sampai nangis gitu ya. Mungkin waktu beberapa tahun yang lalu hamil anak, setelah melahirkan anak pertama, itu juga pernah mengalami sakit gigi yang sampai nangis-nangis juga. Dan itu tapi masih belum menyadari Tuhan memberi atau Allah memberi kita itu penyakit itu pasti ada suatu alasan. Dicabut nikmatnya, diberikan pelajaran untuk lebih bersyukur lagi gitu. Nah, akhirnya oke, itu berobat ke dokter gigi ya, tidak terlalu banyak habisnya dan selesai gitu loh, udah selesai. Dan setelah itu ya nggak terlalu rutin lagi ya, namanya sikat gigi, kumur-kumur tuh nggak terlalu, mungkin 1-2 bulan aja. Setelah itu ya kembali lagi kebiasaan lama yang nggak suka. Maksudnya kalau ingat aja sih, kalau udah malam itu pasti kita bakalan kalau kecapean tidur, langsung tidur dengan kondisi mulut yang kotor gitu ya, dengan mulut yang tidak ada berkumur, tidak apa. Bahkan juga waktu itu saya tidak bisa tetap sholat tepat 5 waktu juga begitu, jadi masih ada yang bolong-bolong pada zaman itu. Nah, pada puasa kali ini saya diberi sakit lagi sampai turun berapa kilo gitu ya. Memang itu yang saya inginkan. Biasanya kalau turun, perempuan kalau berat badannya itu turun, dia akan bersyukur sekali. Cuman dengan jalur ini saya semakin menyadari, karena kalau sakit gigi itu rasanya lebih sakit dari apapun menurut saya gitu loh. Mungkin dulu kita pernah punya pacar terus kita putus, sakit hati gitu ya. Cuman kalau di ini sakitnya nih berlanjut gitu, berlanjut sampai harus berbolak-balik ke dokter gigi, dan harus menunggu kapan harus bisa dicabut begitu. Nah, saya kemarin ke dokter, dan dokter melihat ada akar yang tertinggal. Kalau kita perempuan itu kan pada saat hamil, gigi itu pasti akan mengalami degradasi atau korosi, pengeroposan gitu ya, pengeroposan. Kalau kita tidak cukup mengkonsumsi kalsium, karena biasanya perempuan hamil itu kalsiumnya akan juga diserap oleh bayinya, itu yang saya tahu ya. Pasti kalau saya selama 2 kali hamil, saya juga merasakan sakit gigi, nah gitu. Tapi nggak boleh minum obat yang obat-obat biasa, jadi harus yang dianjurkan oleh dokter. Nah, pada saat ini kan saya posisi tidak hamil, sedang berpuasa, tiba-tiba makan kacang itu, kacang kesukaan saya, terus kok lama-lama sakit gitu, sakit terus, kok rasanya di mulut itu panas sekali. Akhirnya saya menyadari saya sudah minum obat berkali-kali. Saya itu kan orangnya jarang minum obat. Biasanya kalau sekali minum obat itu cepat selesai lah segala permasalahan di dalam tubuh saya. Kalau saya minum obat sekali aja itu selesai. Tapi ternyata ini tidak, lama sekali
seminggu lebih saya harus bertahan dengan rasa sakit itu. Dan lagi kemarin itu saya apa ya, ingin sekali donor darah. Jadi saya itu kan sakitnya di hari Minggu, mulainya Minggu, dan saya harus donor. Saya meniatkan diri saya untuk donor darah itu di hari Senin, karena saya pikir hari Minggu itu PMI libur. Ternyata PMI buka tiap hari. Jadi ya sudah, saya datang ke PMI di Senin paginya, tapi kata mereka tidak boleh pada saat sedang berpuasa. Oh ya sudah, jadi habis buka aja ibu kembali lagi ke sini. Oke, saya kembali dengan suami. Akhirnya saya bisa donor darah. Dan setelah donor darah itu, saya kan kalau donor darah kan tidak boleh mengkonsumsi obat. Jadi saya harus menahan sakit itu dari hari Minggu sampai Senin. Senin malam itu rasanya nggak karu-karuan sih di sini tuh. Dari sini ke sini tuh sakit banget. Habis itu ya sudah, saya bisa. Dan anehnya pada saat saya mendonorkan darah, pada saat mendonor itu rasa sakitnya menghilang gitu, rasa sakitnya menghilang. Setelah beberapa jam setelah donor itu baru mulai lagi timbul cenut-cenutnya itu, timbul. Akhirnya dari situ, karena saya sudah mendonorkan darah saya, otomatis saya aman dong untuk mau minum obat sakit gigi. Akhirnya saya minum obat sakit gigi yang disarankan oleh adik saya yang kerja di apotik. Jadi ya sudah, saya minum obat itu. Cuman ya masih terasa sakit sampai di hari Rabu. Saya udah nggak tahan, saya nangis. Akhirnya saya ke dokter ke klinik dokter dan dikasih antibiotik, karena ternyata adik saya itu cuman memberi saya radang dan anti nyeri saja tanpa antibiotik. Terus diperiksa sama dokter giginya, ada akar kayak gigi saya yang geraham bawah ini itu tinggal giginya tuh dikit banget gitu ya, tapi sepertinya ada daging yang menumbuhi di sekitar gigi itu. Nah jadi seperti akarnya masih ada, cuman itu belum diambil gitu loh. Nah itu adalah retained apa gitu kemarinnya, root apa gitu, dental. Nah jadi ya sudah, katanya karena itu mendekati lebaran kan, di hari Jumat Bu, kalau sudah tidak radang dan infeksi lagi, Ibu bisa ke rumah sakit. Oke. Hari Jumat itu karena saya banyak keperluan, jadi saya tidak bisa ke dokter klinik itu mau mengambil surat rujukan, karena masih dokternya kerjasama dengan BPJS ya dari klinik. Jadi saya ke situ hari Sabtu. Ini seharusnya janjian Jumat, tapi saya kesananya Sabtu. Terus kata suami saya, rumah sakit masih buka hari Senin. Ya sudah, karena menghilangkan radangnya dulu, merah-merahnya itu, infeksinya itu dulu kan, baru bisa ke rumah sakit atau bisa dicabut atau ditindaklanjuti lah ya. Nah terus sama itu hari Minggu kemarin saya coba mau daftar online ke rumah sakit AM Parikesit yang di Tenggarong ini. Ternyata poli gigi tutup. Oke, poli gigi tutup. Jadi ya nggak bisa selama cuti bersama sampai nanti di setelah lebaran. Berarti kan setelah lebaran, setelah mungkin sekitar tanggal 17-18 itu baru buka giginya. Jadi ya mungkin nanti saya akan kembali lagi minta surat rujukan untuk bisa berobat. Tapi alhamdulillahnya dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter dan saran untuk berkumur dengan yang bukan yang min ya, kayak, tapi saya disarankan untuk betadine mouthwash itu ya, yang warna biru itu alhamdulillah enak banget di sini, dah nggak terlalu sakit kayak yang kemarin sampai menjalar ke kuping dan ke kepala bagian sini tuh rasanya nyut itu nggak bisa mikir saya gitu. Oke. Itu sih selama saya mengalami sakit gigi yang luar biasa itu,
akhirnya saya banyak nonton sesuatu gitu ya, nonton di YouTube gitu kan. Saya ingin menghilangkan rasa sakit gigi dengan saya nonton HP aja dah gitu, saya kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya saya nonton handphone banyak sekali hal-hal, tiba-tiba apa sih yang datang itu apa ya, yang bertebaran itu tentang frugal living. Nah, gimana frugal living itu ya, ternyata sejauh ini saya mungkin sudah mengamalkan frugal living tapi tidak sampai 100% gitu ya, mungkin masih kadarnya 10% gitu. Jadi frugal living itu kan hidup hemat, hidup sederhana dengan kesadaran. Jadi mereka itu belanja sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuatu yang diinginkan, bukan karena lucunya akhirnya beli, terus bukan karena viralnya jadi beli, tapi karena kita membutuhkan itu untuk kehidupan kita, menunjang kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti aku curhat lagi. Sampai di sini dulu aja. Dengan curhat sakit gigiku nih tadi, akhirnya aku menemukan kesadaran kalau kita itu harus lebih banyak bersyukur kepada Allah, karena rezekinya itu adalah rezeki sehatnya. Selama sehat kita jaga baik-baik tubuh ini, karena tubuh ini pemberian dari Allah gitu loh. Jadi selama sehat harus dijaga baik-baik, karena kalau sakit ya udah, selain kita mengeluarkan biaya lebih banyak, kita yang merasakan ini jadi tidak bisa bekerja dengan lebih baik gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.